Kembali lagi di opsi, opini dan aspirasi yang masih kita akan berbicara terkait dengan peran media dalam pemilu 2019. Kalau misalkan media ini tidak bisa dijadikan referensi yang baik, tentunya kita bisa bayangkan bagaimana nantinya kekacauan yang ada di masyarakat. Karena sekarang pun sudah banyak hal-hal yang kemudian terbantu dengan adanya media, akhirnya terpantau beberapa kecurangan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan aturannya. Nah, sekarang ke Mas Yayan ya. Takut kepleset saya ngomongnya. Mas Yayan, Bawaslu sama ini mengamati apa saja yang sudah terlaporkan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan pemilu 2019, terutama di Kabupaten Jember. Terima kasih. Ya, kalau melihat tahapan-tahapan yang sudah berjalan, seperti halnya kegiatan kampanye rapat terbatas, ini yang jelas sudah kita lakukan proses terkait cara-cara pemasangan atau titik-titik pemasangan di mana saja yang dilarang. Kemudian ini kita sampaikan kepada struktur kita yang di bawah untuk segera ditertibkan. Juga berlaku kepada titik-titik pemasangan di wilayah kota, misalnya di daerah Gajah Mada, alun-alun, ini tentu saja segera dilakukan penertiban. Adapun kegiatan kampanye yang kemudian tidak dilakukan pemberitahuan, baik itu ke pihak kepolisian untuk diturunkan STTP, surat tanda terima pemberitahuan, kemudian pemberitahuan kepada KPU serta Bawaslu, ini untuk kita instruksikan segera dihentikan agar tidak dilakukan proses kampanye di kegiatan tersebut. Apalagi nanti kegiatan kampanyenya dilaksanakan di tempat-tempat ibadah, ini pasti nanti akan ada proses tindak lanjut. Kedoknya pengajian biasanya. Ya, kedoknya pengajian. Boleh dilakukan kampanye selama ada pemberitahuan. Kemudian pengajian yang ada unsur kampanyenya tidak boleh dilakukan di tempat ibadah. Bolehnya adalah di rumah salah satu anggota pengajian itu. Ini yang perlu diwaspadai dan juga digarisbawahi juga ya. Karena ada masyarakat yang menganggap bahwa loh kalau pengajian ya harus pengajian aja, jangan sampai ada disusupi pesan-pesan tertentu gitu. Ada masyarakat yang kemudian kemarin kita sempat ada dialog gitu, ada masyarakat yang bilang wah ini boleh nggak sih sebenarnya. Nah ini bisa dipertegas kembali Mas. Jadi seperti apa pengajian yang boleh disisipi pesan-pesan tertentu dan mana yang nggak boleh terkait dengan pemilu ini? Ya, yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang 7 tahun 2017 di situ menyatakan bahwa tempat yang dilarang untuk dilakukan kegiatan kampanye adalah salah satunya tempat ibadah. Untuk anggota pengajian yang melaksanakan pengajian yang di situ kebetulan ada sisipan kegiatan kampanye untuk salah satu paslon atau peserta pemilu, baik partai, DPD dan lain sebagainya, ini tidak diperkenankan kalau pengajian yang dilaksanakan di tempat ibadah, baik itu mushola apalagi masjid, kemudian ada unsur kampanyenya di situ. Tapi kalau di rumah boleh? Kalau di rumah boleh. Tentu di dalam peraturan perundang-undangan siapa sih yang diperbolehkan untuk melakukan kampanye? Yang jelas adalah peserta pemilu, kemudian pelaksana kampanye yang terdaftar ke KPU yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu untuk kita lakukan pengawasan lebih lanjut. Apakah yang melaksanakan kampanye ini adalah nama-nama yang sudah terdaftar di KPU? Kalau kemudian tidak terdaftar di KPU, tentu saja ada proses penindakan dari Bawaslu kalau itu sampai ketahuan tentunya, atau ada laporan dari masyarakat kepada Bawaslu, ada kegiatan kampanye yang dilakukan pengajian ini di rumah ini, apakah ada pemberitahuan ke Bawaslu? Pasti kita instruksikan kepada teman-teman yang ada di kecamatan atau di bawah untuk dilakukan pengawasan. Di situ istilahnya waskat, pengawasan melekat terkait kegiatan-kegiatan masyarakat yang di situ ada unsur-unsur kampanyenya. Jadi yang harus diwaspadai oleh masyarakat, kadang-kadang kan gini, ada caleg ataupun dari tim ses yang kemudian ingin menyusupkan pesan-pesan khusus, akhirnya mereka membawa sesuatu. Nah ini yang harus diwaspadai masyarakat, yang boleh mana, yang nggak boleh mana. Kita tahan terlebih dahulu, ada penelpon yang masuk, boleh kita sapa ya? Baik, selamat pagi Opsi. Selamat pagi Opsi. Selamat pagi Opsi.
Baik, boleh dicoba kembali teman-teman, nanti di 0331336652 kita akan lanjut dulu. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, Mas Januar? Ya, yang jelas ini bagian dari kreasi peserta pemilu ya. Jadi banyak hal yang kemudian dilakukan sebagai bentuk kreasi dari peserta pemilu itu sendiri. Karena memang tidak secara detail diatur larangan itu yang bagaimana, artinya banyak juga ruang-ruang yang bisa dipergunakan. Tentu ada proses kajian lebih dalam di kita untuk melakukan penindakan lebih lanjut terkait hal-hal yang dilakukan oleh peserta pemilu. Oke, ini terus biar masyarakat juga lebih paham sosialisasi sama kampanye. Nah ini biar nggak ada takutnya ketika salah paham kemudian wah dilaporkan ini, padahal ada terminasi yang harus dipahami. Sosialisasi sama kampanye itu seperti apa Bawaslu melihatnya? Ya, sosialisasi ini bagian dari penyampaian informasi terkait pelaksanaan pemilihan umum, bagaimana cara menyoblos yang benar, peserta pemilunya siapa saja, calegnya ada berapa dalam satu partai. Kalau di peserta pemilu ini ada paslon presiden dan wakil presiden, kemudian dari peserta partai politik ada dari perseorangan yaitu DPD. Kalau calegnya ada berapa, seperti itu. Berarti kemudian dilakukan oleh KPU? Iya, sedangkan kampanye sendiri adalah proses ajakan sebetulnya, ajakan untuk mencoblos salah satu paslon, salah satu caleg. Baik. Lebih kepada itu. Kita terima dulu di telepon 0331336652. Selamat pagi Opsi. Selamat pagi Opsi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari Pak Sunarto Silo ini. Pak Sunarto di Silo, monggo silakan. Iya, terima kasih untuk RRI dengan tingkat kenetralannya, itulah yang menjadi harapan masyarakat. Yang kedua, saya prihatin, mudah-mudahan tidak terjadi dengan kesulitan tingkat pemilih itu untuk menentukan pilihannya. Karena apa? Masyarakat di pedesaan itu dengan menerima 5 kartu itu rupa-rupanya sampai hari ini masih desas-desusnya di gimana caranya memilih. Kalau sudah saat seperti itu, prihatin siapa yang bertanggung jawab untuk betul-betul mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik. Itu masyarakat sangat kesulitan. Ya. Karena apa? Yang menjadi objek itu adalah masyarakat sekarang ini. Bukan masalah prasarana pemilu, masalah kota, enggak ke sana. Yang saya perhatikan itu tingkat kesulitannya masyarakat, gimana caranya memilih. Karena sekali ambil 5 kartu. Kok begitulah sistem sekarang ini. Saya cukup prihatin gimana tingkat kesulitannya dan siapa yang betul-betul bertanggung jawab untuk mensosialisasikan. Ada lagi Pak Sunarto yang ingin ditanyakan? Terima kasih, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunarto di Silo, langsung ditanggapi oleh KPU. Masyarakat itu kegalauannya nggak cuma ternyata terkait dengan hoax atau informasi terkait pemilih orang gila ataupun kertas kotak suara yang kardus, tapi juga mengidentifikasi atau mengenali surat suara. Ini juga jadi prihatin loh. Apa mungkin ada metode khusus dari KPU biar masyarakat lebih gampang gitu, ini warna ini untuk yang mana, warna ini untuk milih apa? Monggo silakan Mbak Rima. Iya betul, terima kasih Bapak, siapa tadi? Pak Sunarto di Silo ya. Terkait siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan politik atau pendidikan pemilih, ini bukan hanya KPU saja, tentu kami juga bertanggung jawab sekali, tapi di sini juga peran media juga ikut bertanggung jawab terhadap sosialisasi pemilu. Kemudian dari peserta pemilu sendiri, mereka juga mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya membuat masyarakat ini paham mengenai pemilu sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Kemudian di KPU sendiri yang pasti kami mempunyai program sosialisasi
Kemudian kami juga mempunyai relasi ini adalah relawan demokrasi, ini yang diambil dari teman-teman mahasiswa, kemudian masyarakat umum yang mendaftar, kemudian kita beri bimbingan teknis mengenai kepemiluan dan mereka mempunyai program sosialisasi. Relasi kita mempunyai 10 segmen, jadi ada salah satunya beberapa diantaranya ini segmen pemula, kemudian netizen, segmen disabilitas, ada juga segmen pinggiran, kemudian segmen perempuan dan lain sebagainya. Jadi 10 segmen ini mewakili beberapa kelompok-kelompok masyarakat dan mereka tugasnya adalah melakukan sosialisasi terhadap kelompok segmennya sesuai dengan segmen itu tadi. Berapa banyak di Jember, Mbak Rima? Di Jember ada 55 relawan demokrasi. Jadi mereka bekerja berkolaborasi dengan PPK maupun PPS melakukan sosialisasi. 55 sedangkan di kabupaten kita itu kecamatannya udah 31 ya. 30 ya. Nah, 31. itu apakah cukup segitu, karena ternyata ada Pak Sunarto di Silo yang bilang saya prihatin nih, saya belum paham. Nah, ya, kasarannya tentunya 55 ini adalah jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Kabupaten Jember yang jutaan ya. DPT-nya saja sekitar 1,8 juta. Nah, maka dari itu kami tentunya dari jajaran KPU hingga di PPS, ini PPS di tingkat desa atau kelurahan, ini juga mereka melakukan sosialisasi. Tentunya kita juga membutuhkan bantuan banyak pihak, terutama juga media dalam mensosialisasikan. Untuk mengenali surat suara dan lain sebagainya kayaknya nanti deh Mbak, tahan dulu. Karena sekarang ini RRI ini kan kalau di Jember sendiri itu jangkauannya udah luar biasa Pak, sampai ke desa-desa. Arahan dari pusat sendiri untuk produk siaran yang khusus untuk pemilu sehingga bisa lebih mengedukasi masyarakat itu sejauh apa kebijaksanaannya? Iya, terima kasih Mbak Devi. Jadi kita punya program khusus. Jadi 30% sejak 2018 pertengahan sampai nanti bulan Oktober 2019, konten RRI itu 30% itu memang dialokasikan untuk semua hal yang berkaitan dengan pemilu. Dari mulai pemilu, pemilunya sendiri pada hari H, tapi nanti juga sampai kita pelantikan bulan Oktober nanti. Jadi semua daerah di semua programa, Pro 1, Pro 2, Pro 3-nya sendiri dan Pro 4 itu juga bergerak kepada titik yang sama, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Pak Sunarto dan banyak orang itu juga bisa paling tidak diminimalisir seperti itu. Saya pernah waktu berdiskusi dengan KPU, saya bilang kalau mau buat lagu pemilu sebenarnya itu lagu yang memang menceritakan tentang konten dari pemilu itu sendiri. Tidak sekedar bicara secara normatif, karena lagu itu mudah diingat. Lagu pemilu yang model lama, teks dan nadanya saya masih ingat sampai sekarang. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Itu yang seperti dulu, itu kan? Iya. Yang sekarang juga sudah dibuat dan juga ada milenial lah. Tapi maksud saya waktu itu saya pernah sampaikan ke KPU pusat juga, kalau buat lagu itu dijelaskan. Misalnya di dalam lagu itu kontennya yang kertas warna merah untuk presiden, warna biru, apalah nadanya seperti itu. Jadi kalau itu diputar terus menerus, orang terbantu untuk ingat kalimat seperti itu. Dan ide itu udah diterima belum Pak sama KPU? Ya seperti biasanya kita ini kan sering menampung ya. Terus habis itu pas realisasi juga nggak jalan. Berarti nanti kita eksekusi sendiri Pak? Ya mungkin agak terlambat kalau sekarang untuk sosialisasi. Tapi kalau dengan mengingat kayak lagu warna merah untuk presiden, warna abu-abu untuk apa, itu orang akan mudah untuk mengingat. Itu dari hal yang paling. Jadi saya kira detil itu penting sekali dan RRI kan membantu ini. Bayangkan ada 575 anggota DPR yang insya Allah nanti ke Senayan. Tapi dari berapa orang? Ada lebih dari 17.000 orang kalau nggak salah ya untuk DPR. Untuk
DPRD juga demikian banyak. Untuk DPD itu ada 160 apa, 136. Tapi yang orang dipilih mesti melihat banyak sekali calon-calon tersebut. Ini juga membuat masyarakat kita mungkin agak pusing, agak stres. Nah, melalui gerakan cerdas memilih, dialog seperti ini di RRI, terus penjelasan langsung dari narasumber utama, dari KPU, dari Bawaslu, ini sering sosialisasi ini paling tidak membantu orang masyarakat kita untuk memahami bagaimana proses pemilu nanti berlangsung, apa yang harus dia lakukan ketika berada di kotak suara, dan bahkan juga turut menjaga, mengawal ya, masyarakat mengawal suara ini mau dimasukin di kardus, mau masukin di kotak aluminium ataukah pakai noken, pakai kantong plastik, kantong preset. Yang pasti orang-orang yang bekerja menyandang amanah yang demikian besar ini harus benar-benar istiqomah, mesti benar-benar punya komitmen yang kuat. Dan RRI memastikan itu. Kita pasang ada 2.000 relawan dari seluruh Indonesia, kalau boleh tambah dikit lagi nih. Ada 2.000 relawan kita yang akan tersebar, dia reporter juga, dia akan menyampaikan laporan pandangan mata langsung proses dari TPS-TPS itu. Ada reporter kita yang jumlahnya 500 dan siaran kita akan terus-menerus kita kumandangkan. Betul. Jadi dan itu cara kita membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap pesta demokrasi ini. Termasuk konten-konten siaran yang kecil-kecil ya, gimmick-gimmick siaran juga semuanya tematik pemilu ya, selama pelaksanaan dan juga setelahnya. Iya, jadi saya kira kalau orang usianya, saya ini kan generasi bomber ya, soal pemilu itu udah bukan katam ya, maksud saya nggak usah dipaksa-paksa lagi, nggak disuruh-suruh lagi, kita punya tanggung jawab dan akan menyalurkan aspirasi. Tapi yang penting ini kan generasi-generasi milenial yang akan menjadi pewaris dan penerus bangsa ini juga punya tanggung jawab. Ada cukup banyak ya Bu ya, Rima, Pak Yayan. Nah ini supaya mereka paling nggak golput lah. Mereka menggunakan hak pilihnya, ikut bertanggung jawab terhadap nasib bangsa 5 tahun ke depan seperti apa. Jangan sampai ledakan usia produktif ini jadi bumerang kepada kita. Jadi kalau RRI salah satu concernnya bagaimana mengajak generasi milenial untuk ikut dalam pemilihan ini. Makanya kita bikin tagline memilih itu juara. Kemudian ada lagu yang agak nge-rap dikit biar anak-anak muda, anak-anak milenial tuh mau dengar seperti itu. Karena ini sumbangsinya juga besar sekali kalau mereka ikut aktif memilih nantinya. Baik pendengar dan juga pemirsa Jember 1 TV, nanti kita masih akan kembali lagi. Anda yang ingin bergabung juga masih kami persilahkan di 0331 336652. Masih tetap bersama kami dalam Opsi.